Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Ya, Bapak Mama bisa saling bersalaman satu dengan yang lain dan katakan salam damai sejahtera. Hari ini kita belajar tentang berdoa. Di antara kita setiap hari, kira-kira Bapak Mama, saudara-saudari berdoa berapa kali? Ya, Bapak Mama, ini soal doa ini tergantung. Ya, tergantung mood juga. Ya, moodnya baik pasti dia berdoa, tapi kalau moodnya tidak baik, pasti dia juga tidak berdoa. Bapak Mama, doa itu sangat penting, ya. Doa itu sangat penting. Saya teringat waktu tahun 2021 pas Seroja. Ketika semua lari ke Tominuku dalam perjalanan, saya lihat yang tidak pernah gereja pun juga dia sebut, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berarti ada saat-saat tertentu orang tidak biasa dan tidak pernah berdoa pun pasti dia berdoa. Atau di dalam mara bahaya, dalam sakit penyakit yang kritis, pasti dia akan berdoa. Berarti doa itu sangat penting. Doa itu merupakan nafas kehidupan. Doa itu merupakan kekuatan bagi kita. Kalau kita tidak berdoa dalam hidup, kita rasa ini seperti kita pun diri ini ada sesuatu yang kosong. Dan kita rasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tidak ada yang beres. Berarti doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita saat ini, bukan kita sendiri yang berdoa, tetapi dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita perhatikan bahwa Yesus juga berdoa. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang Yahudi, anak-anak itu mereka sudah dilatih sejak kecil. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, mereka sudah dilatih untuk berdoa. Tetapi dalam teks kita saat ini, murid-murid ini mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka ini dari sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk bagaimana mereka harus berdoa. Tetapi mereka merasakan bahwa ada yang berbeda ketika Yesus berdoa. Artinya selama pemahaman dan pengetahuan yang mereka terima sejak kecil, dalam doa itu berbeda dengan isi doa yang disampaikan oleh Yesus ketika mereka menyaksikan Yesus berdoa. Dan di sini ada salah satu murid, tidak disebutkan dalam bacaan kita saat ini. Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Sama seperti Yohanes yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Berarti doa orang Yahudi
berbeda dengan doa yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-murid. Doa orang Yahudi pada umumnya, itu berupa penyembahan dan puji-pujian bagi Allah, atau merupakan doksologi. Dan di dalam doa orang Yahudi, mereka tidak menyebut Bapa. Karena ketika mereka menyebut Bapa, seolah-olah mereka sesat. Dan mereka sangat alergi untuk menyebut Bapa. Ini dalam tradisi yang diajarkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tentang cara berdoa. Tetapi dalam diri Yesus, dia mengajarkan murid-murid berdoa itu, awalnya dia menyebut ya Bapa. Ya. Artinya bahwa ketika dia menyebut Bapa, itu menunjukkan bahwa ada keakraban ketika anak berdoa kepada Allah. Jadi Allah disebut dengan Bapa. Jadi artinya bahwa ada kedekatan, relasi yang sangat kuat. Ketika kita berdoa, kita menyebut ya Bapa. Dan kenapa murid-murid meminta Yesus supaya mengajarkan mereka berdoa sama seperti Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya. Doa yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-murid, doa-doa yang lebih berisikan berbagai permohonan dan permintaan. Permohonan dan permintaan. Tadi kalau dalam Mazmur pasal 85, doa Daud, kita menemukan bahwa doa itu berisi permohonan dan permintaan. Dia berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Allah. Dia meminta untuk Allah melindunginya, Allah memberkatinya. Tetapi di dalamnya juga ada pengakuan. Dia meminta supaya Tuhan mengampuni dosanya. Tetapi isi dalam doa dalam kitab Mazmur 85 tadi, ada ungkapan syukur yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Berarti kita berdoa bukan hanya kita meminta untuk diberkati oleh Tuhan, tetapi dalam isi doa juga kita mau mengagungkan karya Tuhan di dalam kehidupan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan teks kita di dalam paralelnya atau di bawahnya menulis bandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, ayat 7 dan sampai dengan ayat 11. Kalau kita perhatikan Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Dalam Injil Matius, dia berbicara bahwa dalam berdoa itu tidak boleh kita munafik. Kalau dalam versi Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Artinya bahwa
Ini mengingatkan bahwa pada saat itu orang-orang Farisi suka berdoa di tempat umum. Artinya bahwa doa itu seperti mau pamer diri, ya. Atau seperti kita berdiri di pasar, orang ada berjual di situ, Bapak Mama, tiba-tiba orang ada sibuk berjualan, kita ajak, Bapak Mama semua mari kita berdoa. Jadi doa itu semacam dia mau pamer di tempat-tempat yang umum. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Suka dikenal. Jadi lewat cara mereka berdoa di tempat-tempat umum mereka selalu begitu. Tetapi kalau menurut Yesus, dia bilang, kalau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, dan berdoa di situ. Dan meminta kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa ada perbedaan antara orang Farisi ketika berdoa dan ketika Yesus juga berdoa dan mengajarkan kita. Tetapi yang kedua, Bapak Mama, dalam versi Injil Matius, doa Bapa kami dalam versi Injil Matius, dia bilang begini, janganlah bertele-tele, ya. Doa itu jangan bertele-tele. Bertele-tele itu artinya bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak jelas dia punya isi doa. Taputar-taputar dia punya isi doa. Berarti Bapak Mama, berdoa itu kita tidak ukur panjang pendeknya doa itu. Kalau pendek isi, singkat, padat dan jelas, baik. Tapi kalau sudah panjang lalu taputar-taputar, itu yang bilang bertele-tele. Dia sudah berdoa itu hal yang sama. Tapi kembali dia sudah mau amin, ending kita sudah dengar amin, dia kembali ref lagi. Nah, itu yang bilang doa yang bertele-tele, tidak ada dia punya ending, tidak ada dia punya tujuannya. Ya. Jadi Tuhan juga memperingatkan kita bagaimana kita cara berdoa yang tepat. Kita perhatikan doa Yesus. Dalam Injil Lukas ini, dia menggambarkan atau menceritakan dengan jelas bagaimana Yesus berdoa. Di Lukas pasal 3 ayat 2. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus berdoa. Ya. Ketika Yohanes membaptis Yesus, Yesus berdoa. Kalau kita perhatikan di Lukas pasal 3 ayat 2. Lalu yang berikut di Lukas pasal 5 ayat 16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak, Mama, saudara-saudari, ketika Yesus ada di tempat yang sunyi, itu adalah momentum waktu yang tepat untuk dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah, kepada Bapaknya. Berarti ada doa yang bersifatnya kita sama-sama doa bersama. Tetapi ada doa yang bersifatnya, kalau kita belajar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan di situ dia berdoa. Berarti membutuhkan percakapan pribadi kita dengan Bapa Allah yang kita sembah. Dan berikut kita perhatikan di Lukas pasal 6 ayat 12. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya. Semalam-malaman. Artinya bahwa menceritakan bahwa begini. Yesus itu berdoa semalam-malam. Berarti Bapak Mama kita tidak tahu dia berdoa berapa kali pada saat malam itu. Itu artinya bahwa dia atau Yesus itu mengkhususkan dirinya untuk malam itu dia mau berdoa. Bergumul khusus dengan Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 18.
dia berdoa sendiri. Ya, dia berdoa sendiri. Sama seperti yang kita lakukan Bap Mama ketika kita ada di rumah kita. Ada saatnya kita berdoa sendiri. Tetapi ada saatnya kita ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak untuk kita berdoa. Siapa yang pernah di rumah ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, duduk bersama lalu berdoa bersama? Itu sangat penting karena sudah dilakukan oleh Yesus. Kalau di Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 29, ia naik ke atas gunung dan berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Rupa wajahnya berubah. Berarti Bap Mama yang terkasih, Yesus saja sebagai anak Allah, dia berdoa terus-menerus, aktif. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang jarang untuk berdoa? Ya, jadi kalau di Mazmur 109 ayat 4, jadi sudah selayaknya bagi anak Daud yang sejati, dia mengabdikan dirinya untuk berdoa. Jadi Daud juga, dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan melalui doa. Jadi Bap Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa doa itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Bap Mama ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia ambil tempat, dia agak sedikit menyingkir daripada murid-murid, lalu dia berdoa. Tetapi dalam isi doanya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Artinya bahwa doa yang penuh pasrah kepada Tuhan, dan doa yang tidak memaksa kehendak Tuhan. Jadi Bap Mama, doa itu karena kebutuhan. Doa itu jangan berisi kepentingan-kepentingan di luar dari kehendak Tuhan. Terkadang Bap Mama dalam doa itu sepertinya seolah-olah kita paksa Tuhan supaya Tuhan menjawab kita segera. Saya kira Bap Mama, atau doa yang tidak pernah bersyukur. Doa dengan doa, Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya makan minum, Tuhan kasih saya berkat. Itu isi doanya. Itu baik Bap Mama. Tetapi doa yang tidak mengajarkan bagaimana dia mau mengagungkan kasih Allah dalam hidup, bagaimana dia mau berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Bap Mama, saudara-saudari, sesuai dengan tema kita hari ini, mendoakan kehidupan, menghidupi doa. Dalam bacaan kita, saya bagi menjadi 3 bagian. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu, Yesus mengajarkan kepada murid-murid bagaimana berdoa. Kalau kita perhatikan ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi Bap Mama, isi doa itu berikanlah kami makanan setiap hari. Ya. Artinya bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-murid bagaimana mereka harus meminta. Ya. Harus meminta kepada Allah, Sang Sumber berkat kehidupan. Tetapi yang kedua, isi doanya
di ayat keempat, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita berdoa sifatnya memohon kepada Allah untuk mengampuni akan salah dosa kita. Tetapi setelah itu, di dalam doa itu yang sama, kita juga mengampuni orang lain. Jadi, kita mendoakan kehidupan kita, tetapi kita juga harus menghidupi doa itu. Kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Lalu kemudian kita berdoa, Tuhan mengampuni kita, lalu kemudian kita juga tidak mengampuni orang lain. Berarti kita tidak dapat menghidupi doa itu dalam kehidupan. Sama seperti di bagian kedua dalam bacaan kita, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ini bagi saya, bagaimana kita diuji untuk menghidupi doa itu di dalam diri kita. Bagaimana kasih kita mau terapkan kepada sesama kita. Jadi di ayat 5 sampai dengan ayat 8, Bapak Mama, doa kita akan diuji. Berarti doa yang berbagi. Doa yang mau berbagi dengan sesama kita. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, maka tugas kita untuk menghidupi doa kita adalah kita juga harus mampu berbagi kepada orang lain. Berarti omong soal kasih. Kita harus mengasihi. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan sudah kasih kita berkat, Tuhan sudah kasih kita makan minum, lalu kemudian tiba-tiba orang datang minta sesuatu kepada kita, padahal yang diminta itu ada pada kita, lalu kita katakan bahwa tidak ada, Papa Mama, itu kita menipu dengan kita punya doa. Jadi ayat 5 sampai dengan 8 ini ingatkan kepada kita bahwa Allah itu sudah kasih kita banyak-banyak berkat kepada kita, maka kita tidak boleh menikmati untuk diri kita sendiri. Papa Mama, saya ingat salah satu tulisan Yohanes Calvin, Bapak gereja kita, dia bilang begini, doa kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Kalau dia berpusat pada diri sendiri, itu tandanya bahwa kita egois, kita pentingkan diri. Jadi kita juga harus peduli, berbagi itu Bapak Mama, bukan hanya sebatas kita kasih makan minum dan sebagainya, tetapi di dalam doa itu Bapak Mama kita mendoakan orang lain. Itu menurut Yohanes Calvin. Jadi berdoa bukan hanya berpusat pada diri sendiri, keluarga kita, tetapi mendoakan orang lain. Nah, bagaimana kita mau mendoakan musuh? Ya, itu juga salah satu Yesus ajarkan kepada kita. Jadi doa harus muncul bukan hanya karena kita merasakan kebutuhan kita sendiri sebagai beban yang harus kita tanggung jawab kepada Tuhan, tetapi juga karena kita begitu terikat dalam kasih kepada sesama manusia, sehingga kita merasakan kebutuhan mereka sama dengan kita. Jadi, berdoa syafaat bagi manusia adalah cara yang paling ampuh dan praktis untuk kita mengungkapkan kasih kita kepada mereka. Jadi, lewat firman ini mengingatkan kita, berdoa untuk jangan hanya diri dan keluarga, tetapi berdoa untuk orang lain. Itu bagian dari kita berbela rasa terhadap orang lain. Nah, sebab Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Mama, kalau kita perhatikan di ayat 9 sampai 11. Ada 3 kata kunci dalam bacaan kita saat ini. Di ayat 9 sampai 11.
mintalah, carilah, ketoklah. Itu 3 kata kunci di dalam kita berdoa. Minta ini Bap Mama, permohonan yang kita sampaikan, tetapi bukan 1 kali, 2 kali, lalu kita bosan, kita tidak mau berdoa lagi. Coba belajar dari doa Yesus. Dia berdoa itu terus menerus, dia berdoa kepada Bapaknya, kepada Tuhan. Tetapi lihat kemudian Bap Mama, setelah kita memohon dalam doa itu, kita juga disuruh untuk kita cari. Carilah. Cari ini Bap Mama menggambarkan kepada saya, kita semua. Cari itu artinya usaha. Untuk kita menghidupi doa itu berarti bukan hanya memohon, meminta, tetapi setelah itu bilang carilah, berarti kita harus usaha dalam kehidupan kita, baru kita dapat berkat. Tetapi kalau kita tidak usaha apa-apapun Bap Mama, jangan berharap bahwa berkat itu ada. Jangan berharap bahwa berkat itu kita akan terima. Ingat, ketika orang berusaha atau carilah, itu berarti dia berjuang dalam hidup dengan kerja keras. Baru dia mendapat itu berkat. Lalu poin yang ketiga bilang ketoklah. Kita ketok itu Bap Mama juga mengajarkan kita bahwa terus menerus kita harus bertekun dalam kita berdoa. Tetapi ingat, ketoklah itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersabar. Kalau pintu belum buka, jangan marah, jangan kecewa, jangan putus asa, lalu berhenti ketok. Ini omong soal waktu Tuhan. Jadi kalau kita belum diberi sesuatu apa yang kita minta, kita harus sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Kalau kita lihat di Kidung Jemaat 417 bait kedua, di situ bilang, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Tuhan mengingini doamu yang tekun. Tekun itu berarti dia tidak pernah kecewa. Dia selalu setia dan terus berdoa. Jadi doa bukan hanya sekedar berbicara kepada Tuhan, tetapi doa adalah kita mencurahkan isi hati. Mencurahkan kita punya kondisi hidup. Kita menyampaikan kerinduan dan harapan, lalu menunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Oleh karena itu Bap Mama, ketika berdoa, doalah di dalam kejujuran. Berdoalah di dalam ketulusan. Doa yang mengandung isi kebutuhan, bukan isi keinginan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.